Saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Yang dulu? Enggak. Saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Karena selama berapa hari ini saya belum kesaksian. Saya darah campuran, saya blasteran. Papa saya orang Chinese, sayanya Lim. Mama saya ibunya Jawa, papahnya Cina. Jadi dalam diri saya 75% Cina, tetapi 25% Jawa. Nah, dan tepatnya di Jawa Tengah, lahir di kota Solo. Karena pokoknya Solo paling terkenal di dunia sarang teroris. Betul? Nah, dari keluarga mama saya yang Jawa, mama punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek saya ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Saudara dari kakek nenek buyut saya ini adalah kakek nenek guru saya. Jadi kalau dihitung, saya generasi keberapa? Keempat. Kakek buyut saya terkenal dengan ilmunya, namanya Aji Saipi Angin. Misalnya dari Jakarta mau ke Solo, baca mantra 3 langkah sampai Solo. Jadi dia terkenal dengan ilmu Saipi Angin dan terkenal dengan ilmu kebal Aji Lembu Sekilan. Kalau ditembak sejengkal. Karena dulu sebelum saya bertobat mempelajari ilmu itu, sehingga tahun 2001 setelah saya bertobat, saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang untuk mengatasi cara mengalahkan ilmu hitam dan penipuan-penipuan tentang ilmu hitam. Karena yang tahu caranya nipu adalah dukunnya sendiri, dan yang tahu rahasia ilmu hitam adalah dukunnya sendiri. Nah, sehingga tahun 2001 di Indonesia saya diminta untuk memberi pengarahan untuk di kepolisian, dan sampai detik ini saya masih diminta bantuan untuk polisi untuk menuntaskan kasus-kasus yang berhubungan ilmu hitam. Kakek saya tokoh aliran putih dan nenek saya adalah Gejing si setan kober, tokoh aliran hitam. Dia terkenal dengan ilmu santetnya yang disebut santet setan kober, kobaran api setan. Dan dia terkenal ilmu santetnya, kalau dia membunuh seseorang, anak cucu dibunuh semua. Saudara perhatikan, tahun 94 ke atas, dukun-dukun baru muncul ada di Indonesia, di koran maupun di TV, betul? Tapi tahun 93 ke bawah tidak ada dukun yang muncul di Indonesia, di koran maupun di TV. Ngerti saudara? Kenapa? Karena nenek saya, Gejing si setan kober, masih hidup 93 ke bawah. Kalau ada dukun yang baru muncul, langsung dibunuh, disantet, karena dia tidak mau ada saingan. Sehingga 93 ke bawah tidak ada dukun yang bertahan muncul lama. Nanti saudara pasti mati. Nah, kakek nenek buyut saya ini mengalami susah mati. Jadi kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya hanyalah seseorang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing, weton tertinggi weton Jawa. Di antara berapa bersaudara dari generasi yang kelahirannya Sabtu Pahing dan dengan lahir 5 bersaudara laki semua, Pendowo Limo, 5 satria. Jadi keluarga saya itu 5 laki semua. Di antara yang 5 bersaudara laki semua, yang kelahirannya Sabtu Pahing, hari keramat itu saya sendiri.
anak nomor 2. Nah, kenapa saya bisa belajar ilmu magic, ilmu mantra? Pada waktu saya SD, usia 9 tahun, saya dianiaya guru SD, guru matematika. Saya dianiaya sama guru sekolah dasar. Saya dianiaya, ditendang, kena tulang ekor. Dan kondisi saya pingsan. Dan dokter memberitahu, kalau anak ini bisa sembuh hidup, tetapi seumur hidup lumpuh karena kena tulang ekor. Tetapi kemungkinan besar anak ini mati. Nah, kakek nenek guru saya waktu itu belum dimintai tolong, karena kakek nenek buyut saya ini dikucilkan keluarga, karena keluarga malu, karena tokoh aliran hitam, jelas kan? Suka bunuhin orang. Sehingga berapa bersaudara itu tidak tahu kalau masih ada kakek nenek buyut. Setelah itu mama saya, karena kondisi saya kritis, dia ingat bahwa dia punya seorang kakek yang memiliki kesaktian, yang memiliki ilmu saipi angin, dan terkenal di bidang penyembuhan. Sehingga kakek nenek buyut saya didatangi mama saya untuk menyembuhkan saya. Pada waktu mau menyembuhkan saya, ditanya hari kelahiran saya. Kelahirannya apa? Sabtu Pahing. Anak kamu ada berapa? 5 laki semua. Kebetulan kakek nenek buyut saya mencari pengganti yang kelahirannya Sabtu Pahing. Terusan mama saya ditawari, aku mau menyembuhkan anak ini, tetapi dengan satu syarat. Dia harus menjadi murid saya, menjadi pewaris tunggal si setan kober, kobaran api setan, dan semua mantra ilmu saipi angin. Kalau kamu mau tawaran ini, baru aku mau menolong anak ini. Karena mama saya kebingungan, akhirnya mama saya bersedia. Dan disitulah kakek nenek buyut saya dengan kekuatan mistik, saya bisa bangun dari tempat tidur. Dan dengan satu syarat, saya harus ikut kakek nenek buyut saya sejak usia 9 tahun. Disitulah saya belajar ilmu magic. Pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak bisa renang. Disitulah saya diajar ilmu kebal. Dan disitulah, dan saya sejak SD itulah tidak pernah belajar, tapi memiliki kemampuan mengambil pikiran manusia. Jawaban langsung di telapak tangan. Karena saya memiliki kemampuan mengambil pikiran manusia, sampai sekarang tidak bisa matematika. Karena udah terlanjur enak ambil. Nah, sejak kecil itulah saya dibekali jimat 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan dibekali 6 pusaka kebal, besi kuning, mirah delima, lulang kebulando, kitab Istanbul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, dan anti cukur. Jadi kalau pegang jimat itu, rambut ini tidak bisa dipotong. Dan sejak kecil di tubuh saya disusuk jarum emas dan jarum tembaga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan di dalam tubuh saya dimasukin pusaka Sodo Panuklik, Sodo Pamukas. Dan di dalam tubuh saya ditanam pusaka besi kuning. Supaya apa? Kebal segala senjata. Jadi saya diberitahu guru saya, segala racun apapun tidak bisa membunuh kamu, dan segala senjata apapun tidak bisa untuk menembus kulit dan daging kamu. Sejak kecil itulah saya diajar, dan kakek nenek saya mengajari berbagai macam mantra, ilmu santet, membunuh jarak jauh,
Dan kekuatan tenaga dalam saya sampai memiliki kekuatan 50 km sekali pukul pasti mati. Tetapi sejak kecil itu saya punya prinsip, saya tidak mau membunuh karena saya tahu hutang darah. Jelas saudara? Nah, sejak kecil itulah saya mulai ngasih nomor buntut, nomor SD, SP, dan tidak pernah meleset. Pasti tepat. Tetapi akhirnya bandar judinya minta tolong ke nenek saya sama kakek saya supaya saya tidak ngasih nomor lagi. Mau minta uang berapa dikasih. Nah, karena apa? Bobol terus. Nah, lulus SD karena kakek nenek buyut saya sering ribut. Karena kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam, pahamnya berbeda. Akhirnya kakek saya memanggil saya, ada dua pilihan yang harus kamu pilih seumur hidup, dan satu pilihan itu harus kamu pegang sampai mati. Ada dua pilihan yang harus kamu pilih salah satu, dan itu adalah jalan pedang. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian, sampai kamu mati pun menjadi satria kebaikan. Tetapi ingat, kalau kamu menjadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap, dan di akhirat jadilah rajanya para penjahat. Setelah itu saya ngomong sama guru saya mau jadi orang baik. Sejak kecil itulah saya ambil keputusan untuk menjadi orang baik. Nah, sejak kecil itulah saya belajar mantra, magic, ilmu santet, ilmu menghilang, ilmu kebal, termasuk ilmu hipnotis, termasuk ilmu pelet, kedip-kedip, menaklukkan lawan jenis. Dan di situ saya diajar secara khusus. Nah, waktu kelas 2 SMP, kakek saya memanggil saya, ribuan mantra sudah kamu kuasai, baik hitam maupun putih. Tetapi ada satu mantra lagi yang harus kamu kuasai, yaitu mantra tertinggi, yaitu pamengkang jagat. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut membelah dunia. Tetapi kekuatan ilmu ini syaratnya adalah seseorang yang perjaka murni. Jadi kalau kamu menguasai mantra tertinggi ini, seumur hidup kamu tidak boleh cinta, tidak boleh menikah, ngintip perempuan tidak boleh, jatuh cinta tidak boleh. Ini yang susah. Dan dikasih pesan lagi, dan kamu harus kalahkan perasaan kamu dalam hidup kamu, tanpa cinta dan tanpa belas kasihan maupun tanpa perasaan. Karena ilmu ini akan menuntut kamu mati di dalam hidup, hidup di dalam mati. Karena kekuatannya harus kekuatan murni. Akhirnya saya bersedia menguasai mantra tertinggi. Setelah menguasai mantra tertinggi, guru saya berkata sama saya, kekuatan mantra tertinggi, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan ilmu kamu, kecuali kekuatan yang berasal dari atas. Karena kekuatan ilmu yang kamu miliki adalah puncaknya ilmu hitam dan puncaknya ilmu putih. Hanya tinggal satu aja, yaitu kamu moksa. Jadi saya tinggal satu langkah aja, moksa, hilang seluruh tubuh. Untung saya segera bertobat. Setelah saya bertobat baru saya tahu artinya moksa, seluruh tubuh hilang dan terjun bebas ke neraka tanpa bayar jalan tolnya. Kan mati itu dari. Nah setelah itu saudara, kakek saya ngomong, sebelum aku berpisah, kakek saya karena memiliki ilmu pindah tempat, saipi angin,
Dia seumur hidupnya tidak boleh pakai alas kaki, kasut. Pada waktu dia sakit masuk angin, dia lupa pakai sandal. Langsung dia berkata, berarti sudah waktunya kita berpisah. Ajalku sudah tiba. Tetapi sebelum aku mati, aku harus memberitahu satu rahasia, yaitu garis takdir kamu. Sang kakek buyut saya berkata sama saya, para leluhur kamu sudah meramalkan bahwa nanti akan ada, pada waktu akan terjadi kekacauan zaman, namanya zaman edan. Pada waktu kekacauan zaman akan muncul seorang raja yang agung dari timur. Raja itu akan datang dan muncul dari timur. Dia datang dari timur dan muncul pula dari timur. Dan semua orang yang memiliki jiwa satria akan ketemu dia, yaitu raja yang agung dari timur. Dan di dalam ramalannya itu, dalam ramalan leluhur, nanti akan ada satu generasi. Dari berapa generasi? Dari berapa generasi ini akan ada satu generasi yang akan ketemu seorang raja yang agung dari timur. Di dalam darahnya mengalir darah satria. Dan dari itulah akan ada namanya cahaya terang. Dan garis takdir ditentukan bahwa nanti akan ada satu orang pilihan dari generasi ini. Seorang pilihan, seorang satria yang memiliki darah satria. Dan dengan memiliki satu ciri, tidak boleh berbuat jahat sekalipun diajari jahat. Dari beberapa generasi hanya ada satu orang yang tidak bisa diajari jahat, yaitu kamu sendiri. Kamu diajar jahat sama nenek kamu, tidak bisa. Kamu tetap jadi orang baik. Berarti garis takdir kamu ditentukan untuk ketemu dia. Dan sebelum ketemu dia, kamu harus bersumpah. Angkatlah semua generasi di bawah kamu dan generasi kamu untuk ketemu cahaya terang, raja yang agung dari timur. Karena garis sang takdir yang maha kuasa ditentukan atas diri kamu. Dan ingatlah, sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi. Jadi kakek saya mendapat bisikan gaib. Dia berkata, saya mendapat suara tanpa wujud, suara dari Yang Maha Kuasa. Nanti kira-kira kamu 18 tahun, kamu akan melihat cahaya terang. Dan waktu usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang agung dari timur. Dan ingatlah, kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Dan ingatlah sumpah kamu, angkatlah seluruh generasi. Setelah itu dia berkata sama saya tanya sama kakek buyut saya, bagaimana saya tahu tentang jalan terang dan tentang raja yang agung dari timur, tentang rahasia ramalan itu. Kakek saya berkata, aku pun juga tidak kenal dia. Jadi kakek saya seumur hidup tidak pernah menginjakkan kaki di gereja. Dan dia paling benci sama orang Kristen. Karena apa? Karena dianggap agama Kristen adalah agama penjajah. Jadi dia berkata, agama penjajah, dia anti Kristen. Sang kakek saya ngomong gini, tapi ingat, nanti takdir yang maha kuasa akan menentukan jiwamu ketemu dia. Dan sebelum aku mati, kamu saya kasih rezeki untuk beli peti matiku. Besok nomor buntutnya 50. Dan ingat, untuk beli peti mati. Dan jam 2:30 aku akan mati, pergi, tidak kembali lagi.
Dan pesanku sebelum mati, ingatlah, peganglah jalan pedang. Kalau kamu jadi orang baik, baiklah sekalian. Setelah itu kakek saya, Sapuangin, meninggal dunia tanpa sakit. Jadi dia hanya tangannya gini, langsung dia sesak sedikit, langsung meninggal. Setengah 3. Setelah kakek saya meninggal, saya kehilangan arah. Kenapa kehilangan arah? Karena tidak ada pembimbing lagi. Di situ saya masih remaja, ingin mencoba kekuatan itu, saudara. Akhirnya saya bersumpah, siapa yang bisa menaklukkan saya berguru ke dia. Disitulah saya cari lawan tanding, tepatnya di tanah Jawa. Kalau ada dukun yang katanya punya ilmu hebat, saya datangi. Saya tunjukin ilmu menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Dukunnya jadi murid saya. Berbagai aliran saya taklukkan semua. Setelah itu, saudara, mendekati usia 18 tahun, tiba-tiba saya diajak kakak saya, "Tom, ayo kita ke gereja, cewek sip-sip." Nah, saya tidak boleh jatuh cinta dan tidak boleh menikah, mati perasaan. Tetapi ingat, bukan homo. Nah, waktu itu, saudara, saya berkata sama kakak saya, dan agama saya tidak punya. Saya tidak punya agama. Kristen dah, Islam dah, Buddha dah, semua agama ikut. Dan keluarga saya waktu itu tidak punya agama juga. Semua ikut. Waktu itu, saudara, saya berkata sama kakak saya, tidak bisa. Kenapa? Saya tidak boleh menyentuh wanita dan harus mati perasaan. Dan kakak saya berkata, kita makan sate kambing dulu. Setelah makan sate kambing, saya diajak jalan-jalan. Pada waktu saya jalan-jalan, saya tersesat ke satu ruangan, yaitu ruangan doa puasanya pendeta-pendeta. Waktu itu, saudara, tiba-tiba pendeta-pendeta tumpang tangan kepala saya. Dalam nama Yesus, setan keluar. Saya kaget. Siapa setannya? Waktu itu, saudara, pendeta memberitakan Injil ke saya. Kamu harus bertobat, percaya Yesus. Saya bertanya sama pendeta, pendeta, saya tidak pernah berkata kotor. Pernah tidak pendeta seumur hidup pendeta pernah berkata kotor? Pasti pernah. Saya belum pernah. Pendetalah yang bertobat. Memang saya sejak kecil saya pantang berkata kotor karena prinsip hidup saya. Waktu itu, saudara, pendeta langsung ngomong gini, setan penuduh, roh jahat, keluar dalam nama Yesus. Saya ngomong, kalau disuruh keluar, ya saya keluar pintu. Dikasih minyak 1 botol, ditengking gitu dah. Saya ngomong, sama air juga. Saya berkata, ini pendeta gila semua. Kenapa saya susah percaya Tuhan? Karena banyak orang Kristen yang jadi pasien saya, termasuk majelis dan pendeta. Untuk apa saya bertobat? Untuk apa saya percaya? Mereka aja minta tolong saya, berarti saya lebih hebat. Nah, itu perasaan saya sebelum bertobat. Karena tidak mau ribut sama pendeta, akhirnya saya keluar. Saya keluar dari tempat itu. Berapa hari kemudian, saya diajak kakak saya lagi. Tom, ada KKR-nya, Gilbert Lumoindong, cewek sip-sip. Saya berkata sama kakak saya, tidak bisa. Kelemahan saya terletak di wanita dan harus mati rasa. Terus kakak saya ngomong, kamu sudah makan sate kambing,
harus dapat 1 cewek gitu. Gara-gara sate inilah saya ikut KKR. Karena terpaksa gara-gara sate. Jadi sate pun bisa dipakai Tuhan juga. Gara-gara sate inilah saya ikut KKR. Saya duduk di ujung belakang. Tiba-tiba pendeta Gilbert Lumoindo berkhotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang saya. Di situ saya tersinggung. Kenapa? Berbagai aliran sudah saya taklukkan. Ini kan gemuk ya. Orang gemuk kan jarang puasa. Sedangkan saya puasa setiap hari dulu. Dulu waktu awal-awal saya bertobat, berat badan saya itu kira-kira 40 kilo. Kurus sekali. Saya baca mantra kobaran api setan supaya pendeta gemuk itu tidur di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya baca mantra kobaran api setan, setan kober. Syah! Tiba-tiba Gilbert berkata, haleluya, Tuhan memberkati. Ilmu saya kabur, tidak bisa mengenai pendeta itu. Tiba-tiba pendeta Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan, artakol. Nah, kebetulan saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat untuk bertarung. Karena tersinggung, ya saya langsung ikut daftar bertarung. Dari belakang saya maju ke depan. Kenapa? Siap untuk bertarung. Maju ke depan. Tiba-tiba Gilbert tatap saya. Kamu Tony, murid si setan kober. Kamu dukun kecil itu. Kamu yang bisa menghilang itu. Kamu dukun kan? Saya kaget sekali. Pendeta ini sakti sekali. Nama saya bisa tahu, ilmu saya bisa tahu. Apa yang terjadi? Setelah saya bertobat, Gilbert sambil ketawa berkata apa? Aku pun diberitahu pendeta lain. Waktu itu saya kaget, kok sakti sekali sakti bos. Wah, langsung saya berkata sama Gilbert, kalau saya kalah, kamu jadi guru saya. Kalau saya menang, kamu mati di tangan saya. Gilbert berkata, besok pagi kamu saya tunggu di sini. Akhirnya saya pulang. Dan besok paginya jam 8 pagi saya datang. Tiba-tiba dikelilingi pendeta-pendeta. Siki raba. Saya bingung. Belum pernah ada mantra raba-raba. Langsung saat itu juga langsung saya gini. Kenapa? Karena kebetulan salah satu pendeta itu ada yang perempuan juga. Karena rahasia titik kelemahan saya, kelemahannya di perempuan, kan takut diraba. Setelah saya bertobat, saya baru tahu itu bahasa roh. Dan setelah itu pendeta Gilbert datang, disaksikan banyak orang. Jadi pertarungan itu disaksikan banyak orang, bukan 1-2 orang, banyak orang mau melihat pertarungan itu. Sudah, saya langsung saya mulai siapkan mantra. Gilbert berkata, silakan. Dan pertarungan itu jarak 1 meter.
jarak dekat. Anehnya, setiap kali saya pukul ke tubuhnya Gilbert, jarak sejengkal gini, ada satu kekuatan yang membuat tangan saya memukul diri saya sendiri.